Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM C1C018005 dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad musyarakah. Adapun pokok bahasan, yang pertama pengertian akad musyarakah, 2 jenis-jenis akad musyarakah, 3 dasar syariah akad musyarakah, 4 penetapan nisbah dalam akad musyarakah, 5 perlakuan akuntansi PSAK 106. Yang terakhir, ilustrasi kasus akad musyarakah. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun jenis-jenis akad musyarakah, yang pertama, musyarakah amlak adalah suatu pengkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk dari musyarakah amlak yaitu amlak jab dan amlak ikhtiar. 2. Musyarakah uqud adalah pengkongsian karena suatu kontrak. Bentuk dari musyarakah uqud yaitu inan, mupawaddah, wujud, dan abdan. Selanjutnya, dasar akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Ijma. Selanjutnya, penetapan nisbah dalam akad musyarakah. 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua, prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi, yaitu pihak mitra aktif dan mitra pasif, yang mana mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Mitra aktif merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau lembaga keuangan. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad musyarakah. A. Pembiayaan musyarakah kas. Transaksi 1. Pembayaran pembiayaan musyarakah. Pada 1 April 2020 disepakati pembiayaan musyarakah antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muslim Syariah sebesar 100 juta untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar 150 juta. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan sama dengan jangka waktu akad musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60. Masing-masing Bank Muslim Syariah dan PT Prayoga dengan kesepakatan profit sharing. Jurnal yang dibuat untuk pencatatan pembayaran kepada PT Prayoga untuk musyarakah adalah pembiayaan musyarakah pada kas sebesar 100 juta rupiah masing-masingnya. Selanjutnya, transaksi 2, pembayaran biaya akad. Pada 1 April 2020, atas kesepakatan masyarakat tersebut, Bank Muslim Syariah meminta jasa notaris untuk menyaksikan akad musyarakah, sehingga menguatkan akad tersebut. Biaya akad dan notaris sebesar 200.000. Belum disepakati apakah biaya notaris ini akan menambah pembiayaan atau tidak. Jurnal pencatatan transaksi tersebut sebagai berikut. Uang muka musyarakah pada kas sebesar 200.000 apabila biaya akad pembiayaan musyarakah ditanggung Bank Muslim Syariah. Selanjutnya, pembiayaan musyarakah pada uang muka akad musyarakah sebesar 200.000 apabila biaya akad musyarakah diakui menambah pembiayaan. Selanjutnya, biaya akad musyarakah pada uang muka musyarakah sebesar 200.000 apabila biaya akad musyarakah tidak diakui menambah pembiayaan. Transaksi 3. Pada 1 Juli 2020, PT Prayoga melaporkan bahwa rumah tipe 120 dapat terjual dengan keuntungan profit sharing.
sehingga perhitungan biaya bagi hasilnya tidak memperhitungkan biaya-biaya produksi. Dengan demikian, keuntungan yang menjadi bagian Bank Muslim Syariah adalah sebesar 16 juta rupiah atau 40% dikali 40 juta rupiah. Adapun jurnal dari transaksi tersebut yaitu kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 16 juta rupiah. B. Kerugian musyarakah. Transaksi 1 sebab ketidaksengajaan atau force majeure. Pada 1 Juli 2020, PT Prayoga melaporkan bahwa proyeknya mengalami kerugian 50 juta rupiah karena terjadi kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik atau ketidaksengajaan. Jurnal pencatatan atas kerugian yang terjadi sebagai berikut. Kerugian musyarakah pada pembayaran musyarakah sebesar 20 juta rupiah. Porsi Bank Muslim Syariah adalah 40%, maka kerugian yang ditanggung Bank Muslim Syariah adalah 40% dikali 50 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Selanjutnya transaksi 2, sebab kelalaian mitra. Pada 1 Juli 2020, PT Prayoga melaporkan bahwa di salah satu bagian bangunan proyek roboh sehingga mengalami kerugian 40 juta. Setelah diselidiki, ternyata kerugian itu terjadi karena PT Prayoga telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Untuk itu, PT Prayoga bersedia mengganti kerugian. Kejadian ini tidak perlu dicatat dalam catatan akuntansi Bank Muslim Syariah dan tidak merubah proporsi modal mitra. Transaksi 3, pelunasan pembiayaan musyarakah sebab kelalaian mitra. Pada 2 Juli 2020, PT Prayoga melunasi atau mengembalikan pembiayaan musyarakah. Jurnal pencatatan untuk pelunasan pembiayaan musyarakah sebab kelalaian mitra dengan PT Prayoga sebagai berikut. Kas pada pembiayaan musyarakah sebesar 100 juta rupiah masing-masingnya. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.